dalam mengajukan tuntutan terlebih terkait masalah harta bersama atau gonogini tentu harus ada dasar yang jelas, ya. Apalagi berkaitan dengan bukti-bukti kepemilikan harta bersama, contohnya mobil, rumah atau tanah, ya. Tidak bisa hanya menyatakan punya kendaraan ini, tidak bisa menyatakan punya rumah ini, harus jelas batas-batasnya, ya. Dan juga haruslah jelas kalau mobil harus ada yang namanya STNK, BPKB, dan yang perlu diingat, gugatan gonogini tidak bisa dijadikan satu dengan yang namanya gugatan perceraian, ya, kecuali tuntutan nafkah. Nah, nafkah bisa dijadikan satu dengan perceraian, nafkah anak, nafkah istri, ya, itu bisa. Kalau gonogini sedianya terpisah, apalagi gonogini ini masih berupa leasing atau masih berupa pinjaman. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita beli rumah. Nah, rumah ini prosesnya masih kredit atau beli mobil masih kredit. Ya, itu tidak bisa dijadikan satu dalam perkara perceraian. Harus dipisah, ya. Berikut ini contoh putusan from Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di mana dalam perkara ini klien kami mengajukan cerai talak kepada pihak istrinya. Nah, di dalam perjalanan pihak si istri, ya, mengajukan gugatan balik atau gonogini terkait kepemilikan mobil. Nah, kepemilikan mobil yaitu klien kami direkonvensi, akan tetapi sebelum rekonvensi diajukan, di antara mereka telah terjadi kesepakatan terkait masalah nafkah. Nah, ini ada kesepakatannya, ya. Oke, ya. Dan di dalam perjalanan, dalam rekonvensi, pihak lawan mengajukan rekonvensi atau gugat balik mengenai kepemilikan mobil atau kendaraan, di mana yang bersangkutan meminta kendaraan tersebut menjadi bagian harta bersama. Nah, tentunya hal ini kami selaku pihak kuasa hukum atau pengacara pihak penggugat atau pemohon, kita mengajukan penolakan atau kita tolak dalil-dalil keinginan dari pihak si lawannya. Mengingat apa? Mengingat dasar hukum tidak bisa dijadikan satu antara cerai dengan gonogini. Alhasil putusan yaitu mengadili, mengabulkan permohonan pemohon, ya. Selanjutnya memberikan izin pada pemohon untuk menjatuhkan talak satu, menghukum pemohon dan termohon untuk mentaati kesepakatan dalam mediasi, ya. Kemudian menghukum pemohon atau klien kami untuk membayar nafkah idah 4.500.000, mut'ah atau tali asih 1 juta, nafkah terhutang sebesar 18 juta. Dan mengenai rekonvensi atau gugatan balik mengenai kendaraan tidak dapat diterima. Nah, ini dia, ya. Oke, jadi mari berpikir dan melangkah secara bijak, ya. Kalau memang itu bisa dijadikan satu, dijadikan satu. Kalau memang tidak, jangan dipaksakan. Lebih baik dipisah, ya. Oke, ya. Hendro Kusumo selalu dan senantiasa memberikan bukti nyata terbaik dan terbaik bagi kalian semua di seluruh penjuru tanah air tanpa terkecuali. Thank you.